Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat roti yang maknyus, yang lembut, yang super legit ya teman-teman. Ini roti kasur atau roti rendul atau roti gembong, silakan aja ya, saya nggak tahu namanya yang persisnya ya. Ini roti sangat cocok di segala suasana ya teman-teman, untuk menemani hari-hari santai kita ya. Oke, bagaimana caranya? Simak ya. Lanjut. Pertama yang kita siapkan adalah tepung terigu ya, masukkan semuanya. Karena saya menggunakan mixer besar, saya masukkan jadi satu gula, kemudian margarin merek apa saja ya teman-teman, kemudian ada ragi instan dan juga bread improper, kemudian telur ya, kuning telurnya saja, air, dan juga ada susu ya teman-teman. Nah, saya gunakan telurnya itu hanya 6 butir ya, untuk membuat 3 kilo adonan ya teman-teman. Kemudian kita aduk ya. Ini sangat ekonomis sekali ya teman-teman. Nah, setelah sudah tidak lengket lagi di dinding-dinding mixer, kita bisa angkat ya teman-teman. Ini sudah kalis ya, dan kita bawa ke meja kerja ya. Kemudian kita timbangi 50 gram per bunderannya ya teman-teman. Setelah teriris beberapa, kemudian bunderi ya teman-teman. Bikin bulatan-bulatan seperti ini atau rounding ya teman-teman. Kemudian nanti untuk yang rounding pertama bisa diisi ya. Nah, seperti ini ya. Itu roundingan pertama sudah siap untuk diisi ya. Dan jangan lupa gunakan loyang yang sudah dioles dengan minyak atau margarin ya teman-teman, biar nanti ketika numpleknya itu tidak lengket ya, tidak bermasalah ya teman-teman, jadi mulus. Oke, lakukan seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Kemudian ini isian adalah coklat ya teman-teman, yang tadi sudah saya bikin videonya ya, dan ada di video yang sudah saya upload ya teman-teman, sesuai permintaan, yaitu coklat dan keju ya. Kemudian isi satu persatu seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Untuk mengisi coklatnya ini harus berhati-hati ya teman-teman, agar tidak jelembret, karena coklatnya ini lebih cuer daripada kejunya ya. Kalau keju itu bisa sedikit mengental, kalau ini biar rasanya lumer, jadi coklatnya ini sangat-sangat agak lembek ya, jadi harus berhati-hati. Lihat caraku, insya Allah pasti bisa ya.
Kemudian setelah 5 terisi semua ya teman-teman, seperti ini penampakannya. Dan kemudian kita oles dengan kuning telur dan susu ya teman-teman. Kemudian untuk toppingnya yang bagian keju kita beri keju, dan untuk yang coklat karena saya kehabisan meses jadi saya tidak akan memberi topping, tapi nanti kalau sudah matang itu akan kelihatan ya mana yang coklat dan mana yang kejunya, karena coklatnya itu cenderung menghitam ya kalau sudah matang karena ya tipis di atasnya ya teman-teman. Oles sampai rata ya. Oke, kemudian lanjut isi sampai selesai ya teman-teman. Ini caraku untuk membedakan mana yang isian coklat dan mana yang keju ya teman-teman, jadi ditandai lebih dahulu ya. Harus cerdas ya teman-teman, nanti biar tidak kelupaan mana yang coklat dan mana yang keju ya. Kan lucu nanti kalau yang coklat ditopping dengan keju ya. Seperti ini ya teman-teman, setelah dioles dan diberi tanda toppingnya ya, dan siap untuk dikembangkan ya, atau di proofing ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit sudah mengembang bagus ya teman-teman, dan siap untuk di oven ya. Masukkan satu persatu ya teman-teman, dan harus diperhatikan ketika kita mengoven ya teman-teman, karena harus ditukar tempat biar tidak hangus ya, karena ini menggunakan oven yang masih manual ya, jadi tidak begitu masuk langsung matang, tidak ya teman-teman. Dan setelah matang nanti, karena tidak tervideo ya teman-teman, itu kita oles dengan margarin ya atau mentega ya, biar sedikit mengkilat. Dan seperti ini ya, setelah kita entas ya teman-teman, hasilnya sangat mulus, halus dan lembut ya, hasilnya putih seperti kamu. Lembut sekali ya teman-teman hasilnya, alhamdulillah luar biasa dan sangat laroiba banget ya, tidak diragukan, alhamdulillah ya. Kejunya pun sangat mantap ya, rasanya ngeju banget ya. Kita tester yang bagian coklat ya teman-teman, bagaimana, apakah coklatnya juga mencoklat sekali apa tidak ya. Wow teman-teman, bisa lihat ya, ini coklatnya pasti enak sekali dan rasanya Masya Allah, ini nyoklat banget ya teman-teman. Coklatnya itu saya bikinnya rasanya itu coklat banget ya, dan enggak begitu manis, jadi sedang saja teman-teman, enak sekali ya.
Untuk teman-teman yang pecinta roti ini bisa dicoba ya teman-teman, dan tidak harus menggunakan mixer tetapi juga bisa menggunakan tangan ya untuk menguleninya. Dan kalau sedikit teman-teman bisa dibagi resepnya ya. Dan semoga saja ini bermanfaat ya teman-teman, dan apabila bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya ya, membuat roti kasur. Ini waktu saya kecil namanya roti kasur ya. Setelah matang itu sudah nampak ya teman-teman, mana yang bagian keju dan mana yang bagian coklatnya ya, jadi nggak perlu dikasih tanda lagi. Oke ya teman-teman, seperti biasa jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti ini pengepakannya karena saya belum punya kotak yang berlabel sendiri ya teman-teman. Ini hanya produk rumahan, jadi saya gunakan kotak nasi ya teman-teman setelah kita plastik. Dan ini sangat cocok sekali untuk berkatan ya teman-teman. Oke ya, jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.